Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Irfan Mardiansyah. Saya Tulus Sundana. Kami merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektronika angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan sistem SCADA dengan point water process berbasis jaringan RS485. Kita langsung saja simak video berikut ini. Check it out. Oke. Pertama, kita akan masuk ke pembahasan mengenai state flow diagram pada sistem water process yang digunakan. State flow diagram ini merupakan diagram yang menjelaskan mengenai alur dari keadaan dari suatu HMI atau Human Machine Interface pada sistem water process yang digunakan. Nah, state flow diagram yang pertama ini menjelaskan mengenai proses penggunaan awal dari HMI. Nah, di sini ketika HMI akan digunakan, maka pengguna harus menekan tombol runtime. Kemudian setelah ditekan, maka akan masuk ke halaman main login. Pada halaman main login, pengguna dapat melakukan shutdown kembali atau batal menggunakan HMI, ataupun pengguna dapat meneruskan menggunakan HMI. Namun di sini pengguna harus login menggunakan user administrator. Terdapat beberapa jenis user yang dapat digunakan oleh pengguna, yaitu jenis yang pertama administrator, yang kedua ada operator, yang ketiga ada guest. Pada layar administrator atau user administrator, pengguna dapat mengakses fitur yaitu configure user ataupun shutdown dan juga change password atau merubah password dan juga logout. Nah, untuk mengganti jenis user, maka pengguna harus logout terlebih dahulu setelah login menggunakan administrator. Nanti akan masuk ke halaman standby login. Nah, di halaman standby login, pengguna dapat login menggunakan user, operator, ataupun guest. User operator di sini hanya dapat mengakses fitur yaitu change password, tidak dapat melakukan shutdown ataupun mengatur user, configure user. Kemudian pada user guest, pengguna hanya dapat logout, tidak dapat mengakses fitur lain yang ada di administrator atau operator. Kemudian kita masuk ke state flow diagram pada layar administrator, di mana pada state flow diagram ini menjelaskan mengenai fitur yang dapat diakses oleh pengguna ketika login menggunakan user administrator. Nah, di sini pengguna dapat mengakses BFD, PFD, PNID, dan loop diagram, layar loop diagram. Kemudian pengguna juga dapat mengakses mandatory, maintenance, database, dan juga mengakses seluruh aktuator yang ada di plant water process, yaitu heater, solenoid valve 1, SP2, SP3, pump AC1, pump DC, dan motor DC. Perlu diperhatikan bahwa ketika pengguna akan mengakses seluruh aktuator, maka pengguna harus mengaktifkan terlebih dahulu mandatory, seperti itu, agar dapat mengakses seluruh aktuator. Kemudian pada bagian maintenance, di sini ketika maintenance diaktifkan, maka output mandatory akan off, yang menyebabkan seluruh aktuator pun tidak dapat diakses kembali. Kemudian mandatory pun akan disable dan indikator maintenance akan on. Ketika maintenance dinonaktifkan kembali, maka mandatory akan kembali enable, kemudian indikator maintenance akan off. Nah, kenapa ketika maintenance aktuator perlu di off-kan semua? Karena agar tidak terjadi trouble yang lain. Kemudian kita masuk ke state flow diagram pada layar operator. Nah, di sini dapat dilihat untuk state flow diagram yang ditunjukkan mirip seperti state flow diagram pada layar administrator, hanya bedanya pada state flow diagram layar operator ini pengguna tidak dapat mengakses loop diagram, seperti itu. Namun untuk akses yang lain ini kurang lebih sama. Kemudian
Kemudian kita masuk ke stateful diagram pada layer loop diagram, di mana pada layer loop diagram ini pengguna dapat melihat loop diagram dari setiap aktuator yang ada pada plain water process, yaitu loop diagram SV1, loop diagram SV2, SV3, pump AC, pump DC, motor DC, atau mixer ya, heater, ataupun loop diagram maintenance. Kemudian pada stateful diagram layer alarm ini menjelaskan mengenai cara kerja alarm pada plain water process. Di sini setiap alarm untuk aktuator ini berbeda. Namun cara kerjanya kurang lebih sama semua. Kita lihat pada alarm SV1 di sini apabila keadaan normal, maka indikator alarm akan berwarna hijau. Kemudian alarm akan mendeteksi suatu kerusakan apabila output SV1 dan input SV1 atau sinyal pantul ini memiliki nilai yang berbeda. Nah, di sini contohnya ketika output SV1 1, artinya kita ingin mengaktifkan SV1, namun sinyal pantul yang dihasilkan 0, maka ini menandakan terdapat kerusakan pada SV1, sehingga indikator alarm SV1 akan merah dan berkedip, kemudian alarm akan berbunyi. Ketika operator atau pengguna mengetahui terdapat kerusakan, maka pengguna dapat menekan ACK sehingga indikator merah akan diam dan alarm akan diam. Kemudian setelah aktuator kembali diperbaiki, maka indikator akan kembali normal. Dan itu berlaku untuk semua aktuator. Nah, kemudian saya akan menunjukkan untuk gambar loop diagram dari setiap aktuator pada sistem water process AR18 yang kita gunakan. Nah, di sini dapat dilihat untuk halaman loop diagram ini terdapat beberapa button yang langsung mengarahkan halaman ke setiap loop diagram dari aktuator. Kita buka terlebih dahulu loop diagram SV1. Nah, ini loop diagram dari aktuator solenoid valve 1. Ini berisi mengenai sinyal pantul maupun relay yang digunakan pada solenoid valve 1. Kemudian ini untuk loop diagram solenoid valve 2. Nah, di sini kita dapat next ke loop diagram selanjutnya ataupun back ke loop diagram sebelumnya. Nah, di sini ada loop diagram solenoid valve 3. Di sini ada loop diagram pump AC, ini loop diagram pump DC, ini loop diagram mixer, kemudian ini loop diagram dari heater, dan ini loop diagram dari maintenance. Untuk kembali ke halaman loop diagram, kita dapat menekan back. Nah, kemudian ada tabel sekuensial dari sistem water process yang digunakan. Nah, tabel sekuensial ini menjelaskan mengenai kondisi sebab akibat dari input sistem dan output sistem, baik dari input software ke hardware maupun hardware ke software. Nah, di sini dapat dilihat untuk step awal, ketika kita menekan switch MCB on, maka switch power akan on, R1 AC akan on, dan juga switch power on dari input Adam 4050 akan dalam kondisi aktif ya, high. Kemudian ini menandakan bahwa plant sudah dalam keadaan aktif. Kemudian ketika kita akan aktifkan solenoid valve 1, maka input solenoid valve 1 akan aktif. Kemudian channel output DO2 dari Adam 4050 juga aktif. Kemudian relay R9 DC akan aktif dan juga solenoid valve 1 akan aktif. Kemudian untuk sinyal pantul input Adam, channel D4 akan menerima sinyal low ya. Ini dikarenakan bahwa sinyal pantul
merupakan active flow seperti itu. Kemudian sama halnya juga dengan aktuator solenoid valve 2, ketika solenoid valve 2 diaktifkan, maka input solenoid valve 2 akan dalam kondisi high gitu ya. Kemudian channel DO3 ada 4050 akan dalam kondisi mengirim sinyal high. Kemudian R4 DC akan aktif, relay R4, kemudian solenoid valve 2 juga akan aktif seperti itu. Kemudian input Adam sebagai sinyal pantul pada channel DI5 akan low. Sama halnya juga dengan aktuator selanjutnya, solenoid valve 3, pump AC, pump DC, motor atau mixer hingga heater ya. Kita lihat pada heater. Di sini ketika heater diaktifkan, maka input heater akan menerima kondisi high. Kemudian input Adam DO1 akan aktif, output DO1 Adam 4050 akan aktif, kemudian relay R3 DC akan aktif, kemudian heater akan aktif, dan channel DI3 Adam 4050 akan menerima sinyal low yang menandakan sinyal pantul ini bersifat active low gitu ya. Kemudian kita lihat untuk switch maintenance ketika diaktifkan, maka relay R2 AC akan aktif dan input DI1 pada Adam 4050 akan aktif. Di mana ini menandakan bahwa plant water process dalam kondisi maintenance. Kemudian di sini terdapat simulasi kerusakan untuk setiap aktuator. Kita masuk ke switch simulasi kerusakan FC1, di mana ketika switch diaktifkan, maka di sini dapat dilihat solenoid valve 1 yang mungkin awalnya aktif akan menjadi tidak aktif. Dan kemudian sinyal pantul input Adam channel D4 akan menerima sinyal high gitu. Sehingga nantinya di HMI dia akan tidak aktif. Karena kondisi yang input Adam active low. Begitu juga untuk simulasi kerusakan SV2, ketika switch simulasi kerusakan SV2 diaktifkan, maka solenoid valve 2 akan off dan kemudian channel input DI5 ada 4050 akan high. Dan juga untuk simulasi kerusakan aktuator yang lain sama ya. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan demo untuk sistem SCADA pada plant water process dengan menggunakan software InTouch. Untuk menjalankan aplikasi, kita akan coba runtime terlebih dahulu. Kemudian kita harus login menggunakan user yang ada di aplikasi tersebut. Di sini saya akan coba login dengan menggunakan user administrator agar seluruh akses pada sistem dapat dijalankan. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam layar tampilan utama sistem HMI pada plant water process. Kemudian kita akan coba untuk menjalankan sistem atau mengaktifkan aktuator yang ada pada plant. Step pertama kita akan coba mengaktifkan terlebih dahulu mandatory. Selanjutnya kita akan memeriksa aktuator pada plant asli dengan bantuan operator yang ada di lapangan. Masuk operator itu bagus, apakah sudah siap berada di lapangan? Ganti. Operator sudah berada di lapangan, ganti. Oke. Baik, sekarang kita akan coba untuk mengaktifkan solenoid valve 1 dalam hitungan 3 detik. 1, 2, 3. Ganti. Solenoid valve 1 sudah berhasil dinyalakan, ganti. Nah, dapat dilihat di sini untuk sinyal pantul atau indikator
solenoid valve 1 aktif, yang menandakan bahwa aktuator solenoid valve 1 pada plan sudah aktif dan juga ditampilkan pada trend. Kemudian kita akan coba mengaktifkan solenoid valve 2 dalam hitungan 3, 1, 2, 3, ganti. Solenoid valve 2 sudah berhasil dinyalakan, ganti. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan solenoid valve 3 dalam hitungan 3, 1, 2, 3, ganti. Solenoid valve 3 pada plan sudah berhasil dinyalakan, ganti. Baik, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan aktuator heater dalam hitungan 3, 1, 2, 3, ganti. Heater pada plan sudah berhasil dinyalakan, ganti. Selanjutnya kita akan coba mengaktifkan aktuator mixer dalam hitungan 3, 1, 2, 3, ganti. Mixer sudah berhasil dinyalakan pada plan, ganti. Kemudian kita akan mengaktifkan solenoid aktuator pompa AC dalam hitungan 3, 1, 2, 3, ganti. AC sudah berhasil dinyalakan, ganti. Baik, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan aktuator pompa DC dalam hitungan 3, 1, 2, 3, ganti. Pompa DC sudah berhasil dinyalakan pada plan, ganti. Dapat dilihat di sini seluruh aktuator sudah dalam keadaan aktif yang ditandai dengan indikator yang terdapat pada HMI yang menyala. Selanjutnya kita akan coba melakukan maintenance simulasi kerusakan pada setiap aktuator. Baik, operator itu bagus. Selanjutnya kita akan coba melakukan simulasi kerusakan pada setiap aktuator tertentu, ganti. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan kerusakan untuk aktuator pompa AC dan juga heater. Pertama saya akan mensimulasikan kerusakan untuk pompa AC dalam hitungan 1, 2, 3, ganti. Baik, terima kasih, itu bagus. Operator itu bagus. Tunggu aba-aba selanjutnya, ganti. Nah, di sini dapat dilihat untuk alarm aktuator pompa AC sudah dalam keadaan aktif ya, yang menandakan bahwa terjadi kerusakan pada aktuator pompa AC pada plan. Di sini saya akan menekan tombol ACK, ganti. Kemudian masuk operator itu bagus. Di sini saya akan coba terlebih dahulu untuk menonaktifkan aktuator heater, ganti. Jadi untuk masuk operator itu bagus. Apakah aktuator heater sudah nonaktif? Ganti. Masuk operator itu bagus. Apakah aktuator heater sudah nonaktif? Ganti. Dinonaktifkan, ganti. Untuk simulasi kerusakan, coba ganti untuk aktuator lain, ganti. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan kerusakan untuk pompa DC dengan 3, 1, 2, 3, ganti. Baik, untuk alarm pompa DC sudah dalam keadaan aktif, ganti. Nah, di sini saya akan coba menekan ACK yang menandakan bahwa teknisi sudah mengetahui kerusakan. Masuk operator itu bagus. Untuk aktuator pompa DC sudah di ACK. Kemudian kita akan melakukan maintenance, ganti. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perbaikan. Saya akan menekan dulu tombol maintenance dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, ganti.
Dapat dilihat baik operator itu bagus. Untuk indikator maintenance sudah aktif, ganti. Ya, untuk aktuator di point sudah nonaktif semua. Selanjutnya saya akan perbaiki pompa AC dan juga pompa DC. Pompa AC dan pompa DC sudah saya perbaiki, ganti. Dapat dilihat untuk indikator maintenance di sini sudah aktif ya, yang menandakan bahwa plant sedang dalam keadaan sedang melakukan proses maintenance. Baik, operator itu bagus, silakan untuk menonaktifkan kembali button maintenance, ganti. Baik, selanjutnya saya akan mengaktifkan button maintenance. Sudah saya aktifkan, ganti. Dapat dilihat di sini bahwa maintenance sudah selesai dilaksanakan dan aktuator seluruhnya sudah dalam keadaan kembali seperti semula. Masuk operator bagus. Di sini saya akan melakukan mengaktifkan kembali aktuator yang yang sudah diperbaiki, ganti. Baik, silakan ganti. Baik, saya akan mengaktifkan kembali mixer dan pompa DC dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ganti. Baik, mixer dan pompa DC sudah berhasil dinyalakan, ganti. Baik, terima kasih untuk operator Tubagus, ganti. Nah, proses demo pada sistem SCADA Plant Water Process telah selesai dilaksanakan. Kemudian kita akan meng-off-kan kembali aktuator yang aktif sebelum melakukan shutdown. Masuk operator Tubagus. Di sini kemudian saya akan menonaktifkan kembali aktuator mixer dan pompa DC, ganti. Baik, silakan ganti. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ganti. Motor DC dan mixer sudah berhasil dinonaktifkan, ganti. Oke, sebelum kita melakukan shutdown, kita off-kan terlebih dahulu button mandatory. Kemudian kita tekan tombol shutdown. Maka proses demo sistem SCADA pada water process telah selesai dilaksanakan. Kemudian kita akan coba untuk fitur database yang telah terhubung dengan sistem water process. Database yang digunakan dibuat menggunakan Microsoft Excel. Untuk menghubungkan sistem dengan database, kita perlu menekan terlebih dahulu tombol connect pada database connection. Kita tekan, kemudian jika tidak terjadi error, maka data yang ditampilkan berupa pada connection ID berupa angka 1 dan error message tidak ada. Kemudian kita coba saja langsung untuk mengaktifkan. Oh iya, di sini database berfungsi untuk menyimpan informasi berupa status aktuator, apakah aktuator on dan off, dan pada pukul berapa atau tanggal berapa aktuator dinyalakan atau dimatikan. Kita langsung saja coba. Di sini database telah terhubung, lalu kita tekan mandatory. Kemudian kita coba aktifkan solenoid valve 1, kemudian solenoid valve 2, kemudian solenoid valve 3, dan seterusnya heater, mixer, pompa AC, pompa DC. Nah, di sini sudah dilihat seluruh aktuator sudah dalam keadaan aktif. Kemudian kita nonaktifkan seluruh aktuator mulai dari pompa DC, pompa AC, mixer, heater, solenoid valve 3, solenoid valve 2, kemudian solenoid valve 1. Nah,
Setelah kita selesai menggunakan database atau ingin mendisconnect antara database dan sistem, kita tinggal menekan button disconnect. Kemudian disconnect. Nah, ketika connection ID bernilai 0, maka database sudah dalam keadaan tidak terhubung dengan sistem. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk melihat status dari setiap aktuator yang telah tersimpan pada database dalam Microsoft Access. Kita coba buka saja langsung filenya. Kemudian kita cek data tadi sistem dijalankan pada pukul 7.36 ya, sekitar 7.36. Nah, tanggal 26 Agustus. Nah, bisa dilihat di sini tadi urutannya kita mengaktifkan SV1, kemudian SV2 ya, SV1, SV2, kemudian SV3. Di sini sudah SV1 dan SV2 sudah aktif. Kemudian tadi kita mengaktifkan heater terlebih dahulu ya, heater, lalu kemudian mixer, kemudian pompa AC, dan terakhir pompa DC. Nah, kemudian kita menonaktifkan serta berurutan juga dari mulai pompa DC, kemudian ke pompa AC, kemudian ke mixer, kemudian ke heater, kemudian ke SV3, SV2, dan SV1. Seperti itu, data status dari aktuator telah tersimpan dalam database.